Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farid Dwiki Purnomo, Sabania Mubarokah, Eka Rahim dengan materi makalah pengertian psikologi agama, ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama, metode psikologi agama, dan sejarah psikologi agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi makalah kami. A. Pengertian psikologi agama. Sebelum masuk ke dalam pengertian dari psikologi agama, akan lebih bagus bagi kita untuk mengingat makna tentang psikologi dan agama. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakang. Sedangkan agama adalah kepercayaan pada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Jadi, psikologi agama dapat didefinisikan sebagai cabang-cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi, jadi merupakan kajian empiris. Kajian empiris di sini merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. B. Ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama. Ruang lingkup dan lapangan kajian psikologi agama meliputi 1. Bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega dan tentram setelah sholat, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan mengingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan. 2. Bagaimana pengalaman dan perasaan seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan hati. 3. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. 4. Meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah laku dalam kehidupan. 5. Meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci terhadap ketenangan batinnya. C. Metode dalam psikologi agama. Beberapa strategi dan metode yang dapat dilakukan dalam psikologi agama adalah 1. Fenomenologi. Fenomenologi dapat diartikan sebagai pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologi, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari
seseorang. Dalam studi psikologi agama, fenomenologi agama muncul berupaya untuk menjauhi pendekatan-pendekatan sempit, etnosentris, dan normatif. 2. Studi kasus. Studi kasus adalah suatu teknik penelitian empiris yang menyelidiki fenomena atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata. Contoh penelitian studi kasus dalam konteks psikologi agama adalah penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran komitmen beragama pada mu'alaf dilihat dari cara mu'alaf memahami, menjalankan, mempertahankan keyakinan beragamanya. 3. Pendekatan budaya. Dalam mempelajari psikologi, maka dapat dilakukan sebuah metode pendekatan budaya. Metode pendekatan budaya ini sering juga disebut dengan etnografi. Etnografi secara umum adalah pengamatan berperan serta dalam sebagai bagian dari penelitian lapangan. 4. Korelasional. Korelasional adalah sebuah metode penelitian kuantitatif yang mencoba mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian atau lebih. Contohnya adalah penelitian yang menghasilkan semakin tinggi tingkat komitmen agama seorang anak, maka semakin tinggi pula tingkat psikologis seseorang. Lima. Komparasional. Penelitian komparasional adalah salah satu metode penelitian kuantitatif yang hendak mengungkapkan ada atau tidaknya perbedaan tingkat variabel antara dua kelompok atau lebih. Metode 6. Eksperimental. Metode eksperimental juga termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Contoh penelitian dengan hasil bahwa mendengarkan muratal Al-Quran dapat menurunkan tingkat insomnia. D. Sejarah psikologi agama. Fenomena terkait psikologi agama sejatinya sudah terjadi sebelum studi agama itu sendiri lahir. Oleh karena itu, tidak ada waktu secara pasti yang menandai kelahiran psikologi agama. Menurut para ahli psikologi, kajian mengenai psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Pada waktu itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk mengkaji berbagai dinamika kejiwaan, termasuk proses beragama. Kajian dan penelitian semacam itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, dan mengemukakan perasaan keagamaan. Pada periode perkembangan disiplin ilmu psikologi agama, terdapat masa di mana perkembangan tersebut mengalami kemajuan dan kemunduran.